Yang 13. Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi Bu, saya mau periksa rutin kehamilan. Baik, boleh saya lihat dia dan kartu identitasnya? Oke Bu, datanya sudah saya catat. Ibu boleh lanjut untuk pemeriksaan ketiga. Baik, Ibu boleh lepas. Selamat pagi Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Bidan. Cuma akhir-akhir ini saya sedikit lelah. Itu wajar ya Bu, karena kan kandungan Ibu semakin bertambah besar, jadi itu sangat wajar. Baik, mungkin sekarang saya mau cek dulu berat badan Ibu. Ayo, mari. Oke, baik Ibu. Mari duduk. Baik, mungkin sekarang saya cek dulu tekanan darahnya ya Bu. Silakan Ibu berbaring. Izin saya periksa ya Ibu. Baik, ini bagus kok posisi bayinya Ibu. Oke, mungkin sudah. Terima kasih. Baik Ibu, dari hasil pemeriksaan detak jantung janin dan berat badan Ibu sangat normal ya Bu. Syukurlah kalau begitu Bu. Iya, namun ada tes darah kemarin yang perlu saya sampaikan. Ternyata di sini hasilnya itu Ibu terkena HIV reaktif Ibu. Reaktif? Maksudnya saya terkena HIV Bu? Saya belum bisa memastikan Ibu, tapi saya bisa merekomendasikan Ibu untuk konsultasi lebih lanjut ke dokter. Baik Bu Bidan, saya ikuti sarannya. Baik, Ibu jangan khawatir ya Bu, karena kita di sini akan membantu Ibu dengan sepenuh hati dan kita akan menemani Ibu sampai Ibu bisa sembuh. Baik Bu, terima kasih ya. Baik Bu, silakan duduk. Baik Bu, dari hasil tes kami memang benar kalau Ibu memiliki HIV reaktif. Reaktif itu maksudnya saya sakit Dok? Mengenai hal itu belum tentu. Oleh karena itu, kami sarankan untuk melakukan tes lanjutan. Kalau ternyata benar,
Apakah bayi saya juga tertular? Memang mungkin untuk bayi ibu untuk tertular. Oleh karena itu kita perlu terapi ARV untuk memperkecil resiko dari bayi itu terinfeksi, Bu. Baik dok, saya akan melanjutkan tesnya. Baik, semangat ya Bu. Saya akan menemani Ibu hingga prosesnya selesai. Selamat pagi dengan Ibu Febi. Jadi ini obat yang disiapkan oleh dokter ya Ibu. Ibu bisa meminumnya 1 kali sehari. Ini aman nggak buat ibu hamil? Terus bayi saya gimana? Nah, wajar banget Ibu pasti merasa sangat khawatir. Tapi Ibu tetap tenang ya. Obat ini sudah pasti aman dikonsumsi untuk ibu hamil. Justru apabila ibu tidak meminumnya, itu akan meningkatkan risiko tertularnya virus HIV kepada janin ibu. Kalau efek sampingnya gimana ya? Biasanya ringan Ibu. Di awal pengobatan mungkin Ibu akan merasakan sedikit mual, pusing atau kelelahan, dan kadang akan muncul sedikit ruam-ruam juga. Kalau misalnya nanti Ibu ada keluhan, Ibu jangan langsung menghentikan obatnya, dan Ibu bisa langsung mengonsultasikan kepada dokter atau bisa datang ke sini lagi. Baik, terima kasih ya Bu. Ya, terima kasih ya Ibu. Semoga lekas sembuh. Aku mau ngomong sebentar. Tentang apa kok kamu dari tadi kelihatan khawatir? Tadi kan waktu pemeriksaan itu sama dokternya dikasih hasil tesnya. Nah, di situ aku kena HIV reaktif. Hah? HIV? Iya. Tapi sama dokter tadi disarankan untuk konsultasi, terus melakukan pemeriksaan rutin juga. Terus bayinya gimana? Aku udah konfirmasi, tapi kata dokter, ya itu harus melakukan pemeriksaan itu. Tapi katanya nggak apa-apa kok. Oke, ya udah kita jalani ini bareng-bareng. Makasih ya. Ya. Halo semuanya, kita dari Tribu 16 Otolaryngologi akan membahas terkait peran dokter, bidan, dan apoteker mengenai tata laksana pasien pada kasus HIV. Yuk kita bahas bareng-bareng. Untuk tata laksana dari seorang dokter, yang pertama adalah konfirmasi diagnosis dan manajemen lanjutan penanganan HIV. Lalu yang kedua adalah inisiasi kontinuitas terapi ARV. Yang ketiga adalah menyusui dan pemberian ASI. Yang keempat adalah pemilihan metode persalinan yang tepat. Dan yang terakhir adalah monitoring, screening penunjang, dan manajemen lanjutan. Boleh menyusui jika ibu sehat, tidak ada kontraksi medis, dan dapat memberikan ASI eksklusif atau pada bayi usia 0-6 bulan. Yang kedua yaitu tidak boleh menyusui jika ibu tanpa terapi ARV dan tidak ada akses obat bayi profilaksis dan berpenyakit berat akut. Nah, tindakan yang dapat dilakukan pada bayi yang pertama IMD segera lahir. Selanjutnya yaitu memberikan ASI eksklusif dan profilaksis HPV atau HIV dan memberikan pemantauan berat badan, vital, gizi, infeksi serta evaluasi tumbuh kembang. Nah, selanjutnya yaitu part counseling dan memberikan edukasi dan pendampingan risiko sosial. Nah, yang terakhir yaitu follow up dan evaluasi secara berkala. Sebagai apoteker, kita harus identifikasi masalah dari suatu kasus. Yang kedua, adanya edukasi mengenai penggunaan obat ARV. Yang ketiga, adanya kolaborasi interprofesi. Dan yang keempat, adanya monitoring dan pendampingan. Dan yang terakhir, adanya dokumentasi serta pelaporan. Tata laksana bidan. Yang pertama, tes konfirmasi bila hasil reaktif, lalu konseling dan juga dukungan emosional, dan jangan lupa untuk libatkan peran suami ya. Setelah dilakukan konseling, maka sang ibu harus mendapatkan perawatan ARV seumur hidup. ARV adalah suatu obat yang bisa menekan jumlah virus HIV. Setelah itu, sang ibu menjalankan ANC. ANC ini mengecek kondisi janin dan juga dirujuk dengan prosedur PMTCT atau Prevent Mother to Child Transmission atau pencegahan penularan HIV ke sang anak. Dan pada proses persalinan diperbolehkan berjalan normal asal kita menghindari tindakan invasif. Setelah itu, bayi perlu mendapat profilaksis ARV, yaitu obat yang bisa mencegah penularan HIV dari sang ibu.
Dan untuk pemberian nutrisi, bayi harus diberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, yaitu hanya ASI agar antibodi sang bayi terjaga. Dan terakhir, lakukan follow up jangka panjang seperti monitoring kondisi sang ibu dan sang bayi. Wah, ternyata kita jadi lebih tahu ya terkait peran penting dokter, apoteker, dan bidan dalam penanganan kasus pasien HIV. Semoga apa yang kita bahas kali ini dapat membantu teman-teman semua ya. Dadah! HIV bisa dicegah dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat. Dukungan tanpa stigma sangat berarti bagi mereka yang hidup dengan HIV. Bersama, kita bisa membangun lingkungan yang aman dan saling mendukung. Mari bersama kita sebarkan kepedulian dan jadi bagian dari generasi sehat. Langkah hidup sehat tanpa HIV. Lindungi diri dan alam tercinta. Cegah HIV sejak dini untuk masa depan yang sehat tanpa stigma.